menyukai makanan yang satu ini? Nasi goreng adalah makanan sejuta umat ini yang sudah mendarah daging dan cocok dengan lidah orang Indonesia. Tak hanya praktis dan ekonomis, nasi goreng bisa dibuat dengan cepat sebagai menu favorit di rumah. Bahkan sekelas Barack Obama pun tak lupa pada kelezatan nasi yang digoreng dan dicampur dengan resep sederhana ini. Yes, I have been eating a lot. Everywhere I go, people yell at me. They go, "Hey, sate, Obama, bakso, tempe, nasi goreng, Pak." And so I've been eating a lot. Although I'm still looking for some things that I haven't had a chance, like es cendol. I have not had one. Es kelapa muda. Telah membudaya, tradisi sarapan dengan nasi goreng sudah menjadi kebiasaan jutaan keluarga di Indonesia. Dilihat dari sisi ekonomis, ibu rumah tangga memilih nasi goreng karena bisa memanfaatkan nasi sisa semalam untuk disantap bersama-sama. Bumbunya pun sederhana, cukup dengan irisan tipis bawang merah, cabai, tomat, garam, telur, dan kecap. Nasi goreng sangat nikmat dan menggugah selera. Seakan sudah melekat, nasi goreng adalah salah satu pilihan dari sekian banyak makanan Indonesia yang mendunia. Tak hanya disukai oleh pribumi, Belanda pada saat zaman penjajahan dulu juga memilih nasi goreng sebagai menu favorit. Namun tahukah Anda bahwa nasi dengan berbagai campuran ini bukan berasal dari Indonesia? Nasi goreng ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yakni sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Dan makanan ini tidak berasal dari Indonesia, melainkan sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Ide memasak nasi goreng dimulai dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka dengan makanan yang sudah dingin. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk memasak kembali nasi yang sudah dingin. Agar lebih enak, mereka memasukkan bumbu-bumbu sewaktu memasaknya. Berawal dari coba-coba, nyatanya nasi goreng hingga kini disukai oleh berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, resep nasi goreng menyebar ke penjuru dunia, dibawa oleh masyarakat Tionghoa yang menyebar dan menetap di seluruh dunia, sehingga menghasilkan bermacam resep berbeda. Melihat dari banyaknya penggemar nasi goreng di seluruh dunia, nasi goreng patut menjadi pilihan karena hampir seluruh penjuru Indonesia ada gerobak-gerobak mangkal yang berjualan nasi goreng. Bahkan sekalipun di rumah, menu nasi goreng bisa menjadi pilihan makanan sewaktu-waktu untuk disantap. Nasi goreng termasuk makanan yang aman. Bumbu dan campuran yang sederhana membuat nasi goreng pas di lidah kebanyakan orang. Selain itu, nasi goreng mudah dibuat sekalipun bagi yang tidak jago masak. Dimanapun nasi goreng berada, pakem resep membuatnya cukup mencampurkan bahan berupa nasi, telur, garam, merica, dan tambahan lain seperti sayur, sosis, bakso, serta timun sebagai penghias. Untuk tambahan resep lainnya bisa dibuat dan dikreasikan sesuai selera. Berikut pendapat para artis tentang sejarah hingga penjual nasi goreng. Tahukah mereka? Enggak suka, tapi kayaknya aku di pakar kuliner juga gitu, tapi enggak sempat pelajari nasi goreng sih sejarahnya. Enggak, apa tuh? Enggak, kamu tahu sejarah nasi goreng? Enggak tahu sejarah. Enggak tahu ya? Emang ada sejarahnya? Enggak tahu berarti. Enggak tahu sejarahnya bagaimana, gue taunya nasi goreng udah. Makanan sarapan pagi. Cuma tahu dikit sih, pernah dengar. Jadi sebenarnya nasi goreng itu kan banyak bermacam-macam. Ada nasi goreng Jawa atau nasi goreng manapun kayak dari Cina. Tapi aslinya itu nasi goreng itu berasal dari Tionghoa, yakni sekitar 4000 sebelum Masehi sebenarnya nasi goreng tuh. Jadi emang masyarakat yang Tionghoa tuh dulunya emang senang banget bikin nasi goreng. Itu yang aku tahu. Nasi sudah matang, kenapa digoreng? Nasi udah matang harus digoreng supaya dengan sajian yang baru, karena kan kita nggak tahu kalau itu nasi kemarin kan gitu. Karena kenapa aku suka nasi goreng ya? Walaupun udah matang digoreng lagi, tambahin minyak aja sih. Karena aku suka minyak. Iya, jadi nasi minyak sebenarnya. Dibumbuin lagi gitu loh lah, kan nasi tawar. Nah itu dia, gue bingung ya.
udah matang harus digoreng. Enggak, karena kalau nasi udah matang itu kan cuma nasi biji, belum ada warnanya. Kalau nasi goreng itu udah ada campur-campuran kan, ada sayuran, ada telur-teloran, ada segala macam jadi berwarna kan, ada rasanya gitu. Ya biar ada variasi aja, kan kadang kan ya bisa aja nasi udah matang terus habis itu dijadiin bubur bisa kan, dijadiin nasi goreng atau butter rice, ya biar ada variasinya, biar makanannya lebih berasa lebih macam. Kenapa penjual nasi goreng mayoritas laki-laki? Karena dorong gerobaknya susah, Wak. Ya kan? Kalau perempuan nanti bingung berotot semua. Karena dia berminyak ya laki-laki. Tangannya. Kenapa ya? Kenapa kalau yang jual laki-laki ya? Karena itu nasi goreng biasanya adanya malam. Gak mungkin dong cewek keluar malam dibiarin aja jadi laki-laki. Tak ketinggalan presenter lucu Anwar Sanjaya mencoba nasi goreng yang merupakan makanan kesukaannya. Halo pemirsa selebritas siang, ketemu lagi nih bareng sama aku artis yang fenomenal banget dunia dan akhirat. Nah, sekarang aku lagi persiapan mau syuting. Biasa kalau artis kan kerjanya syuting ya kan. Pagi syuting, malam syuting, besoknya amit-amit coy, bye-bye. Enggak, maksudnya istirahat dikit gitu. Jadi Anwar tuh paling demen banget yang namanya nasi goreng. Mau pagi, mau siang, kalau misalnya lauknya nasi goreng pasti Anwar makan. Tak menunggu lama, Anwar langsung melahap nasi goreng yang menjadi makanan favoritnya. Tuh, ini enak banget kita cobain ya. Dari berbagai varian nasi goreng, ternyata yang menjadi favorit presenter kocak ini adalah nasi goreng kambing. Kalau Anwar paling suka nasi goreng kambing. Soalnya kan kambing itu kan ada zat darah tinggi ya kan. Jadi kayak orang makan daging kambing itu bisa darah tinggi. Nah Anwar kebetulan kan darah rendah. Jadi dia makan daging kambing supaya strong. Jadi kayak panas gitu. Ketika menyantap makanan khas Indonesia ini, tak afdol rasanya jika tidak ditemani kerupuk. Dan hal itu pula lah yang diamini Anwar. Sembari menyantap nasi goreng kesukaannya, tim selebritas yang mengetes pengetahuan Anwar tentang nasi goreng. Dan inilah jawabannya. Jadi awal mula nasi goreng adalah itu terbentuknya dari masyarakat Indonesia zaman dulu yang ada di Jakarta. Ketika mereka mau beraktivitas di rumah, kadang kan mereka sibuk ya untuk bikin sarapan-sarapan gitu kan. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Contohnya kayak bawang merah, bawang putih, terasi, garam, diulek. Ditumis-tumis masukin nasi, jadi nasi goreng. Sebenarnya enggak. Jadi itu adalah untuk menghilangkan nasi basi. Jadi kan kadang kalau misalnya orang zaman dulu kan nggak ada yang namanya kayak sekarang ada rice cooker, magic jar, kalau nggak magicom gitu kan. Nasi yang selalu hangat. Jadi nasi yang malam itu kan adem tuh. Makanya diangetin. Daripada diangetin kan lama, dikasih bumbu, yaudah digoreng lagi. Jadi nasinya ketis, nasi bermanfaat daripada dibuang, ikan jadi basi, mubasir. Masih seputar pertanyaan receh, mengapa penjual nasi goreng didominasi oleh laki-laki? Soalnya kalau misalnya perempuan dia agak kuat buat buat ngaduk-ngaduk, karena itu juga ada filsafatnya. Seorang chef itu di industri lebih banyak seorang laki-laki dibanding perempuan, karena masak itu yang sesungguhnya pekerjaan yang sangat berat, apalagi ketika untuk berjualan. Makanya banyak yang laki-laki dibanding perempuan. Udah pemirsa lu nanya mulu, ini makan jadi nggak habis-habis. Udah, harus makan dulu ya, jangan lupa makan nasi goreng bikinan kalian masing-masing ditemenin sama orang-orang tersayang. Dadah.